Oke, hari ini kita mau lihat sesuatu yang menurut saya luar biasa penting. Kita akan membedah cetak biru sebuah negara dalam mempersiapkan generasi penerusnya untuk dunia yang serba AI. Ini bukan lagi sekedar wacana loh, tapi kurikulum nasional yang benar-benar sudah dijalankan. Yuk kita lihat gimana cara mereka mengkode masa depan. Nah, ini dia pertanyaan besarnya kan? Ini tantangan yang dihadapi semua negara, semua sekolah, ya kita semua. Teknologi itu melesatnya cepet banget. Sementara pendidikan, ya gitu deh, berusaha ngejar dari belakang, kesenjangannya makin lama makin lebar. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa menjembatani jurang ini? Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita pahami dulu tantangan globalnya. Terus, kita bedah kurikulum inovatif dari Indonesia ini. Kita lihat juga cara mengajarnya yang baru, yang beda banget. Lalu kita pelajari salah satu skill paling penting sekarang, yaitu prompting. Dari situ, kita lihat gimana siswa didorong dari sekedar pengguna jadi pencipta. Dan yang terakhir, kita bahas kenapa semua ini ujung-ujungnya adalah untuk membentuk manusia yang lebih bijak. Jadi begini, masalahnya sekarang itu udah nggak cukup lagi cuma ngajarin anak-anak cara pakai aplikasi atau software. Bukan itu intinya. Tantangan yang sesungguhnya adalah gimana caranya menumbuhkan pemahaman yang mendalam tentang cara kerja teknologi ini, apa aja dampaknya, dan yang paling penting gimana cara memakainya sebagai alat untuk berkreasi dan memecahkan masalah. Dan disinilah Indonesia mengambil langkah yang sangat strategis. Ini bukan kebijakan yang reaktif atau ikut-ikutan loh, tapi ini adalah sebuah visi jangka panjang yang terencana untuk menciptakan SDM unggul. Tujuannya itu jelas banget, bukan cuma generasi yang siap kerja, tapi generasi yang siap berinovasi. Nah, ini dia jawaban konkretnya. Sebuah mata pelajaran inti baru yang namanya Coding dan Kecerdasan Artifisial atau disingkat KKA. Penting untuk dicatat ini bukan sekedar ekskul atau program tambahan ya. Ini adalah mata pelajaran pilihan yang terstruktur yang dirancang untuk bisa diintegrasikan ke dalam kurikulum nasional. Coba deh kita lihat pilar-pilarnya. Ini menunjukkan betapa komprehensifnya pendekatan mereka. Jadi ini bukan cuma soal coding, jauh dari itu. Ada fondasi berpikir komputasional, ada panduan moral lewat etika AI, sampai ke kemampuan praktis kayak analisis data. Wah, ini sih pendekatan yang holistik banget, lengkap. Terus, apa bedanya dong dengan mata pelajaran IT atau informatika yang sudah ada? Gampangnya gini, kalau informatika itu fondasinya, maka KKI ini adalah bangunan lanjutannya. Informatika fokus ke konsep-konsep dasar. Sementara KKE ini dirancang untuk sekolah-sekolah yang punya kapasitas lebih untuk benar-benar terjun ke praktek, pakai perangkat dan membangun skill yang jauh lebih dalam dan spesifik di dunia AI. Nah, disinilah letak revolusi yang sesungguhnya. Karena kurikulum secanggih apapun bakal sia-sia kalau metode ngajarnya masih yang lama. Kurikulum KK ini secara sengaja dirancang untuk meninggalkan metode hafalan dan beralih total ke pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kurikulum ini dibangun di atas kerangka yang udah terkenal namanya taksonomi Bloom. Tujuannya tuh bukan cuma berhenti di level mengingat atau memahami. Siswa itu didorong terus naik sampai ke puncak piramida, menganalisis, mengevaluasi, dan yang paling tinggi, menciptakan. Jadi, mereka nggak cuma belajar tentang AI, mereka belajar untuk menciptakan sesuatu dengan AI. Nah, di sini kita bisa lihat betapa cerdasnya desain kurikulum ini. Mereka secara sadar menghubungkan apa yang harus diketahui, entah itu fakta, prosedur, atau konsep, dengan cara memikirkannya. Jadi, siswa tuh nggak cuma diminta mengingat daftar fakta, tapi mereka didorong untuk menganalisis hubungan antar fakta itu. Nah, inilah yang disebut pembelajaran mendalam. Keren kan? Oke, sekarang kita masuk ke salah satu keterampilan paling fundamental di era AI. Kalau dulu literasi itu artinya bisa membaca dan menulis, sekarang ada literasi baru yang wajib dikuasai, prompting, yaitu seni memberikan instruksi yang tepat kepada AI. Ini beneran bentuk komunikasi yang baru. Ini pertanyaan kuncinya, karena memberi perintah yang asal-asalan ke AI itu sama aja kayak ngasih arahan yang nggak jelas ke manusia. Hasilnya, ya pasti nggak akan sesuai dengan yang kita mau. Jadi, gimana sih cara yang benar? Anggap aja prompt itu adalah seorang penerjemah. Dia yang menjembatani antara apa yang ada di pikiran kita dengan kemampuannya si AI. Semakin jago kita berbicara lewat si penerjemah ini, ya semakin bagus juga hasil yang kita dapatkan. Simpelnya gitu. Nah, lihat deh perbedaannya. Kayak langit dan bumi kan? Prompt yang samar-samar buat cerita menarik, ya hasilnya juga bakal umum banget. Tapi bandingkan dengan prompt yang efektif. Spesifik, ada genre-nya, ada settingnya, bahkan ada permintaan khusus di akhir. Intinya, di dunia AI, kejelasan dan detail itu adalah raja.
Kurikulum KKA ini nggak berhenti cuma sampai jadi pengguna AI yang jogo. Nggak. Tujuannya adalah memberdayakan siswa supaya mereka mulai paham gimana sih cara AI itu dibangun. Yuk, kita inti beberapa konsep inti yang mereka pelajari. Coba bayangin cara AI belajar itu kayak seorang siswa. Data latih itu ibarat buku teks dan semua PR yang dia kerjakan. Materi yang dia pelajari berulang-ulang. Nah, kalau data uji, itu adalah ujian akhirnya. Soalnya benar-benar baru, belum pernah dia lihat sebelumnya. Disinilah kita bisa tahu, AI-nya ini beneran paham atau cuma jago menghafal. Secara umum, ada dua cara utama AI belajar. Yang pertama, supervised learning. Ini kayak belajar pakai flashcard yang udah ada kunci jawabannya. AI dikasih contoh dan jawaban yang benar. Nah, kebalikannya, ada unsupervised learning. Ini lebih kayak kita dikasih setumpuk foto acak, terus disuruh mengelompokkan sendiri tanpa dikasih tahu kategorinya apa. AI harus menemukan polanya sendiri. Keduanya punya kekuatan masing-masing. Dan ini membawa kita ke bagian yang menurut saya paling krusial dari semua ini. Semua keterampilan teknis tadi, sepintar apapun, nggak akan ada artinya kalau nggak diimbangin dengan kebijaksanaan dan etika. Ini poin yang dalam banget. AI itu pada dasarnya nggak netral. Dia itu seperti cermin yang memantulkan kembali data apapun yang kita berikan padanya, lengkap dengan semua bias dan prasangka yang mungkin ada di data itu. Artinya apa? Tanggung jawab terbesar ada di tangan kita, manusia yang membuat dan menggunakannya. Karena itu, kurikulum KKA ini secara eksplisit mengajarkan prinsip-prinsip etika. Jadi, siswa nggak cuma belajar coding, tapi juga belajar soal gimana bias bisa menyusup ke dalam data, betapa pentingnya privasi, isu hak cipta di era AI generatif, dan yang paling penting, mindset untuk menggunakan teknologi ini buat memperkuat kemampuan manusia, bukan untuk menggantikannya. Jadi, pada akhirnya, ini semua jauh melampaui sekedar pelatihan teknis. Ini adalah pendidikan kewarganegaraan untuk era digital. Tujuannya adalah membentuk individu yang nggak cuma cerdas secara teknis, tapi juga bijak secara sosial dan etis. Apa yang sedang dilakukan Indonesia dengan kurikulum KKI ini benar-benar bisa menjadi model penting bagi negara-negara lain. Ini adalah pendekatan yang komprehensif, dari atas ke bawah, yang mencoba menjawab tantangan AI bukan cuma dari sisi teknis, tapi juga dari sisi humanistik dan pedagogisnya. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini ke Anda. Coba bayangkan, kalau Anda yang punya kuasa untuk merancang kurikulum teknologi, satu skill apa yang menurut Anda paling wajib dipelajari setiap siswa? Apakah itu coding, kemampuan berpikir kritis, etika digital, atau mungkin seni berkolaborasi dengan AI? Coba deh direnungkan. Jawaban kita bisa jadi cerminan prioritas kita di dunia yang terus berubah ini. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kali ini. Sampai jumpa lagi.